Syekh Abdul Qadir adalah wali yang mendapati puncak makom tertinggi di seluruh makom kewalian. Syekh Yahya At-Tikriti berkata, ketika Syekh Musa bin Haman Az-Zuli singgah di Baghdad dalam perjalanan hajinya, aku bersama ayahku menemani beliau bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di hadapan sang Syekh, Syekh Musa menunjukkan penghormatan dan ada yang belum pernah aku lihat beliau lakukan kepada orang lain. Setelah kami selesai dan keluar, ayahku berkata kepada beliau, belum pernah aku melihat Anda memberikan penghormatan sedemikian besar, sebagaimana yang Anda lakukan kepada Syekh Abdul Qadir. Beliau menjawab, Syekh Abdul Qadir adalah manusia terbaik pada saat ini. Saat ini beliau adalah sultan para wali dan pemimpin para arif. Bagaimana mungkin aku tidak bersopan santun kepada orang yang disantuni oleh para malaikat langit? Pemimpin para syekh, Syekh Abdul Latif bin Syekh Abil Barakat Ismail bin Ahmad An-Naisaburi berkata, tahun 590 Hijriah di Damaskus, aku mendengar Syekh Arsalan berkata, telah dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan pancaran ilahi dan salah seorang afrod. Beliau berbicara dengan hikmah, dan diserahkan kepadanya otoritas atas semesta untuk mengambil, menolak, memberi, dan menerima. Beliau adalah wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Sufi, Syekh Syihabuddin Umar As-Sahrawardi berkata, pada tahun 506 Hijriah, aku bersama pamanku Syekh Abi Najib Abdul Kahir As-Sahrawardi menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku melihat pamanku bersikap sangat santun dan penuh hormat, duduk diam di hadapannya tanpa suara. Ketika kami pulang, aku bertanya kepadanya tentang kelakuannya itu. Beliau berkata, bagaimana mungkin aku tidak bersikap seperti itu kepada orang yang sempurna, satu-satunya di semesta pada saat ini. Kemudian, bagaimana aku tidak bersikap seperti itu kepada dia yang diberikan otoritas untuk memegang dan melepaskan kalbu dan kondisi spiritualku, serta kalbu dan kondisi spiritual para wali. Syekh Abu Muhammad, sumber lain menyatakan beliau adalah Syekh Muhammad As-Syambaki berkata, Syekh kami Syekh Abu Bakar Al-Hawar, sering menyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir dan berkata, akan muncul di Irak di pertengahan abad ke-5. Dan orang-orang menceritakan keistimewaan-keistimewaannya. Bukan berarti ilmuku mendahului apa yang aku dengar. Kemudian tersingkap di hadapanku makom-makom para wali, dan beliau berada di tingkat pertama. Setelah itu disingkapkan kepadaku makom-makom para muqarrab, orang-orang yang dekat, dan aku mendapati beliau berada di puncaknya. Akhirnya disingkapkan kepadaku tingkatan golongan kasyaf, dan mendapati beliau paling agung di antara mereka. Allah akan menampakkan kepadanya gambaran yang tidak akan ditampakkan, kecuali kepada golongan syiddiq dan para ulama Allah. Beliaulah yang perkataan dan perbuatannya dijadikan panutan. Dengan berkahnya, Allah berkenan mengangkat banyak hambanya ke derajat yang tinggi. Dialah yang akan dibanggakan oleh Allah kepada seluruh umat pada hari kiamat. Ridho Allah atas dirinya dan semoga berkahnya mendatangkan manfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Nabi Khidir alaihi salam. Suatu ketika saat aku sedang berceramah, aku melihat sebuah cahaya terang benderang mendatangi aku. Apa ini dan ada apa? Tanyaku. Rasulullah akan datang menemuimu untuk memberikan selamat, jawab sebuah suara. Sinar tersebut makin membesar, dan aku mulai masuk dalam kondisi spiritual yang membuatku setengah sadar. Lalu aku melihat Rasulullah di depan mimbar, mengambang di udara dan memanggilku, wahai Abdul Qadir. Begitu gembiranya aku dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melangkah naik ke udara menghampirinya. Beliau meniup ke dalam mulutku 7 kali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu datang dan meniup ke dalam mulutku 3 kali. Mengapa engkau tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Tanyaku kepadanya.
Sebagai rasa hormatku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawab beliau. Rasulullah kemudian memakaikan sebuah jubah kehormatan kepadaku. Apa ini, tanyaku? Ini, jawab Rasulullah, adalah jubah kewalianmu, dan dikhususkan kepada orang-orang yang mendapat derajat kutub dalam jenjang kewalian. Setelah itu, aku pun tercerahkan dan mulai berceramah. Saat Khidir alaihi salam datang hendak mengujiku, dengan ujian yang diberikan kepada para wali sebelumku, Allah membukakan rahasianya, dan apa yang akan dikatakannya kepadaku. Aku berkata kepadanya, wahai Khidir, apabila engkau berkata kepadaku, engkau tidak akan sabar kepadaku, maka aku akan berkata kepadamu, engkau tidak akan sabar kepadaku. Wahai Khidir, engkau termasuk golongan Israel, sedangkan aku golongan Muhammadi, maka inilah aku dan engkau. Engkau dan aku seperti sebuah bola dan lapangan, yang ini Muhammad, dan yang ini Ar-Rahman, ini kuda berpelana, busur terentang dan pedang terhunus. Al-Hattab, pelayan Syekh Abdul Qadir meriwayatkan, bahwa suatu hari, ketika beliau sedang berceramah tiba-tiba beliau berjalan naik ke udara dan berkata, hai orang Israel, dengarkan apa yang dikatakan oleh kaum Muhammad, lalu kembali ke tempatnya. Saat ditanya mengenai hal tersebut, beliau menjawab, tadi Abu Abbas Al-Khidir alaihi salam lewat, maka aku pun berbicara kepadanya seperti yang kalian dengar tadi dan ia berhenti. Jin menghadiri pengajian Tuan Mulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abu Nazar bin Umar Al-Baghdadi Al-Mutsana, yang dinamakan juluki dengan As-Sahrawi menyatakan, bahwa dia pernah mendengar ayahnya berkata, pada suatu ketika, aku memanggil bangsa jin. Para jin tersebut menjawab panggilanku lebih lambat daripada biasanya, dan mereka berkata kepadaku, jangan lagi engkau memanggil kami saat Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berceramah. Apa sebabnya? Karena kami juga menghadirinya. Kalian juga menghadirinya? Tanyaku. Ya, bahkan jumlah kami dalam majelis beliau jauh lebih banyak daripada manusia yang hadir. Di tangan beliau, banyak di antara kami yang bertobat dan masuk Islam, jawab sang jin. 5.000 orang Nasrani dan Yahudi, 100.000 orang pendosa dan perampok, bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir. Dalam sebuah riwayat, Al-Jabai meriwayatkan, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepadanya, aku ingin tetap hidup di padang pasir, sehingga aku tidak pernah melihat orang atau dilihat orang. Namun Allah menginginkan makhluk mengambil manfaat dariku. Di tanganku, telah masuk Islam lebih dari 5.000 orang Nasrani dan Yahudi, telah bertobat para perampok dan pendosa lebih dari 100.000 orang. Ini adalah suatu kebaikan yang besar. Syekh Ibrahim Ad-Da'ari meriwayatkan, jika guru kami, Syekh Abdul Qadir, pergi ke Masjid Raya pada hari Jumat, orang-orang berjejer di pasar memintakan beliau mendoakan hajat mereka, baik secara terang-terangan maupun dalam hati. Pada suatu hari Jumat, beliau bersin dan sesaat kemudian bergemuruhlah suara orang-orang yang mendoakan beliau, Yarhamukallah, dan Yarhamuka, semoga Allah merahmati engkau. Gemuruh suara tersebut terdengar sampai ke masjid, dan saat itu Al-Mustanjid Billah, sang khalifah, sedang berada di sana. Ada apa ini? Tanyanya. Syekh Abdul Qadir bersin dan orang-orang mendoakannya, jawab orang kepada sang khalifah. Tergelincirnya Syekh Husain Al-Halaj. Al-Hafidz Muhammad bin Rafi, dalam kitab tariknya meriwayatkan, dari Ibrahim bin Said bin Muhammad, bin Ghanim bin Abdullah, bin Salabi Ar-Rumi menyatakan, pada tanggal 10 Zulqoidah 639 Hijriah di Dar Al-Hadis, Kairo, saat ditanya pendapatnya tentang Al-Halaj, Syekh Abdul Qadir berkata, kesalahannya terlalu besar, sehingga terpaksa diputuskan dengan syariat. Saat Husain Al-Halaj tergelincir, tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan menolongnya pada saat itu.
Seandainya aku ada pada saat itu, niscaya akan aku tolong beliau. Orang-orang yang menolong mereka yang tergelincir seperti dia, adalah muridku yang mencintaiku dan sahabatnya hingga hari kiamat. Tuan Syaikh berjalan di udara ketika mengajar para muridnya. Syaikh Abdul Wahab berkata, ayahku, Syaikh Abdul Qadir, berbicara di majelis pengajiannya 3 kali dalam seminggu. Pada pagi di hari Jumat, selepas Isya hari Selasa, dan di pagi Minggu. Majelis tersebut selalu dihadiri oleh para syaikh, ulama dan para sufi. Beliau berceramah selama 40 tahun, dimulai pada tahun 521 Hijriah dan berakhir pada tahun 561 Hijriah. Adapun masa pemberian pengajaran dan fatwanya berlangsung selama 33 tahun. Mulai dari tahun 528 Hijriah dan terakhir pada tahun 561 Hijriah. Para muridnya selalu membaca kitab dengan benar. Termasuk yang membaca kitab di pengajiannya adalah Mas'ud Al-Hashimi. Selama majelisnya berlangsung tercatat 2 orang pria dan 3 orang wanita meninggal dunia. Ceramah dan pengajaran beliau ditulis 400 orang alim dan awam. Dan dalam majelisnya, beliau sering berjalan di udara kemudian kembali ke kursinya. Tunduknya sungai atas perintah Syaikh Abdul Qadir. Pada suatu masa, air sungai telah meluap dan membanjiri Baghdad. Orang-orang pun mendatangi Syaikh Abdul Qadir Jailani memohon pertolongannya. Sambil membawa tongkatnya, beliau berjalan menuju tepian sungai dan menancapkannya di batas air seraya berkata, "Cukup sampai di sini." Dan saat itu pula air sungai tersebut menyurut. Karakter seorang syaikh yang harus diikuti. Guru dan teladan kita, Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang syaikh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritualitas kecuali apabila 12 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya, yaitu 2 karakter dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia menjadi seseorang yang satar, menutup aib, dan Ghafar, Maha Pemaaf. 2 karakter dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyayang dan lembut. 2 karakter dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu jujur dan dapat dipercaya. 2 karakter dari Umar radhiyallahu anhu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. 2 karakter dari Utsman radhiyallahu anhu, yaitu dermawan dan bangun tahajud pada waktu orang lain sedang tidur. 2 karakter dari Ali radhiyallahu anhu, yaitu alim, cerdas, intelek, dan pemberani. Masih berkenaan dengan pembicaraan di atas, dalam bait syair yang dinisbatkan kepada beliau dikatakan, bila 5 perkara tidak terdapat dalam diri seorang syaikh, maka dia adalah Dajjal yang mengajak kepada kesesatan. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zohir, mencari ilmu hakikah dari sumbernya. Hormat dan ramah pada tamu, lemah lembut kepada si miskin. Mengawasi para muridnya, sedang dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Syaikh Abdul Qadir juga menyatakan bahwa seseorang yang patut dijadikan teladan bagi para salik, mereka yang menempuh jalan tasawuf, adalah orang yang sangat memahami ilmu syariah, pengobatan dan berbagai terminologi para sufi. Di lain kesempatan Syaikh Abdul Qadir menyatakan bahwa Syaikh Al-Junaid mengajarkan standar Al-Quran dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang syaikh. Apabila dia tidak hafal Al-Quran, tidak menulis dan menghafal hadis, maka dia tidak pantas untuk diikuti. Asal mula gelar Muhyiddin, penghidup agama. Ketika Syaikh Abdul Qadir Jailani ditanya tentang sebab orang menjulukinya Muhyiddin, beliau menjawab, pada hari Jumat tahun 511 Hijriah. Saat aku pulang dengan kaki telanjang dari salah satu pengembaraanku, aku berjumpa dengan seseorang yang sakit parah, kurus kering, dan sudah berubah warna kulitnya.
"Assalamualaikum ya Abdul Qadir," ucapnya kepadaku. Aku pun menjawab salam tersebut. "Menunduklah kepadaku," pintanya kepadaku, dan aku pun merendahkan badanku. "Dudukan aku," pintanya lagi, dan aku pun membantunya duduk. Kemudian badannya berangsur-angsur berisi dan kulitnya mulai memerah. Aku pun menjadi ketakutan, namun dia berkata, "Tahukah engkau siapa aku?" "Tidak," jawabku. Dia melanjutkan, "Aku adalah agama yang telah mati dan hancur. Kemudian Allah kembali menghidupkanku di tanganmu." Aku pun meninggalkannya dan berjalan menuju masjid. Sesampainya di masjid, orang-orang mengerubungiku, berebut menciumi tanganku seraya berkata, "Muhyiddin, Muhyiddin." Padahal sebelum itu, aku tidak pernah dipanggil dengan nama tersebut. Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata, "Pada suatu malam, aku bermimpi seolah-olah sedang menghisap air susu dari payudara Aisyah Ummu Muminin. Kemudian Rasulullah masuk dan berkata, 'Ya, Aisyah, ini benar-benar anak kita. Syaikh Abdul Qadir Jailani adalah seorang Sayyid atau Syarif atau Habib, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab dari pihak ayah bersambung ke Hasan radhiyallahu anhum dan nasab dari pihak ibu bersambung ke Husain radhiyallahu anhum.'" Niat buruk iblis tersingkap oleh Syaikh Abdul Qadir. Syaikh Ali Al-Habbas meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar dari Syaikh Aba Hafash Al-Kaimani. "Pada suatu malam, saat aku berada di tempat khalwatku, kontemplasi, tiba-tiba dindingnya koyak, dan masuklah seseorang dengan tampang menakutkan. 'Siapakah engkau?' tanyaku kepadanya. Dia menjawab, 'Aku iblis, datang untuk menasehatimu.' 'Apa nasihatmu?' tanyaku. 'Aku ingin mengajarimu duduk muraqabah,' katanya sambil melakukan tahiyat pertama, karfasya, dengan kepala menunduk melihat bumi. Pagi harinya aku langsung pergi menemui Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Ketika aku berjabat tangan dengannya, beliau menggenggam tanganku dan berkata, 'Engkau benar, dan dia pembohong. Jangan pernah engkau menerima apapun darinya, si iblis.' Padahal aku belum menceritakan hal tersebut kepadanya." Syaikh Abu Ali yang kita sebutkan sebelum ini berkata, bahwa demikianlah sang syaikh duduk selama 40 tahun. Karomah Aisyah, Bibi Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Syaikh Abu Abbas dan Syaikh Abu Saleh Al-Matbaki berkata, "Suatu saat, kekeringan melanda Jailan. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa, namun hujan tak kunjung turun. Akhirnya mereka pergi ke Bibi Syaikh Abdul Qadir, seorang wali wanita dengan berbagai karomah bernama Aisyah, dan dijuluki Ummu Muhammad. Mereka lalu memohon beliau untuk memohonkan hujan kepada Allah. Beliau lalu keluar ke pekarangan rumahnya, menyapu tanah seraya berkata, 'Tuhanku, telah kubersihkan kasurmu.' Sebelum kedua bibirnya mengatuk, hujan pun turun, sehingga orang-orang pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan basah kuyup. Tangan mulia Syaikh Abdul Qadir. Al-Hidir Al-Husaini Al-Mausyuli berkata, "Selama 13 tahun aku melayani Syaikh Abdul Qadir, aku menyaksikan banyak peristiwa supranatural. Di antaranya adalah, jika ada orang yang sakit, beliau akan mendatanginya, lalu mendoakan kesembuhannya, seraya menyapukan tangannya di tempat yang sakit. Tidak lama kemudian orang tersebut sehat seperti sedia kala. Kemudian, suatu hari salah seorang saudara Sultan Al-Mustanjid mendatangi beliau, dengan perut menggembung. Beliau sapukan tangannya dan perut tersebut kembali seperti semula. Di lain hari, Abu Ma'ali Ahmad Al-Baghdadi Al-Hambali mendatanginya, dan mengadukan perihal anaknya, yang sudah 15 bulan tidak pernah berhenti demam. Sang Syaikh berkata, "Pesan kepadaku, untukmu agar engkau pergi dari tubuh anakku, kembali ke tempat asalmu." Beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Syaikh, dan anaknya seketika sembuh.
Beberapa tahun kemudian, kami kembali bertanya kepada beliau tentang anaknya dan beliau berkata, dia tidak pernah kembali ke Baghdad. Kemudian ada kabar yang menyatakan bahwa banyak orang di tempat jin tersebut yang menderita sakit panas. Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Diriwayatkan dari Syaikh Abdullah An-Najjar bahwasanya, Syaikh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, saat dilanda berbagai cobaan yang berat, jika banyak cobaan yang menimpa diriku, aku berbaring di atas tanah dan berkata, sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesusahan ada kemenangan. Dan ketika aku bangun, berbagai beban tadi telah pergi dariku. Kemudian sang syaikh melanjutkan, setelah belajar fikih dari para syaikh, aku pergi dari Baghdad ke daerah padang pasir. Aku tinggal di antara pohon harap. Aku memakai jubah kaum sufi dengan sepotong kain di atas kepalaku, dan berjalan dengan kaki telanjang. Memakan hurnub atau syuk, sampah para pedagang dan daun kol yang tumbuh di tepian sungai. Aku jalani semua rintangan, dan berjalan mengikuti kehendak Allah. Ketika tiba di padang pasir aku berteriak, ludahi mukaku. Ketika itu aku hanya dikenal sebagai si bodoh atau si gila. Kakiku membawaku ke Bimaristan dan aku hampir meninggal di sana. Para penduduk datang dengan kain kafan, dan tukang memandikan mayat, kemudian mereka mengangkat aku ke tempat pemandian untuk memandikan aku, dan kemudian meninggalkanku. Terbacanya hati muridnya. Diriwayatkan dari Yahya bin Junah al-Adib, bahwasanya beliau berkata, dalam hati aku berkata, aku ingin menghitung berapa banyak sang Syaikh Abdul Qadir Jailani bersyair dalam majelisnya, dengan menggunakan benang pakaianku. Aku pun menghadiri majelisnya, dan setiap kali beliau melantunkan syair, aku selalu mengikatkan benang di bawah pakaianku. Sekonyong-konyong beliau berkata, aku melepaskan ikatan sedangkan engkau mengikatnya. Rombongan orang yang terbang di udara. Pada saat Syaikh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengucapkannya, kakiku di atas punggung para wali, banyak orang yang melihat rombongan orang yang terbang di udara, untuk menghadap beliau berdasarkan perintah Nabi Khidir alaihi salam. Dan setelah mengucapkan selamat, seorang wali berkata kepada beliau, wahai Raja Zaman, penguasa tempat, pelaksana perintah Sang Maha Pengasih, pewaris kitab Allah dan wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dianugerahi langit dan bumi, yang menjadikan seluruh orang pada masanya sebagai keluarganya, yang doanya menurunkan hujan, dan berkahnya menghilangkan mendung, yang menjadikan kepala orang yang menghadapnya tertunduk, yang makhluk gaib hadir di hadapannya sebanyak 40 syaf dengan 70 orang gaib pada setiap syafnya, yang di telapak tangannya tertulis bahwa dia tidak akan mendapatkan makar dari Allah, dan di umurnya yang ke-20, para malaikat berputar di sekelilingnya, serta menyampaikan kabar gembira kewalian beliau. Adab Syaikh Abdul Qadir Jailani. Muhammad bin Khidir meriwayatkan, ayahnya bercerita kepadanya, aku berkhidmat kepada Syaikh Abdul Qadir selama 13 tahun. Selama itu, tidak pernah sekalipun aku melihat beliau mengendus, meludah, dan dihinggapi lalat. Aku juga tidak pernah sekalipun melihat beliau berdiri, demi menghormati para pembesar, atau merendah di depan pintunya, duduk di karpet, dan makan sajiannya kecuali satu kali. Beliau menganggap semua itu adalah hukuman yang didahulukan untuknya. Suatu saat, ketika raja, para menteri dan petinggi negara mendatanginya, beliau segera masuk ke ruangannya. Setelah mereka duduk baru beliau keluar demi menghindari bangkit dari duduknya, sebagai tanda penghormatan bagi yang berkunjung. Beliau berbicara kepada mereka dengan keras, dan menasehati mereka. Mereka menciumi tangan beliau, dan duduk di hadapan beliau dengan penuh kerendahan diri dan khusyuk. Apabila beliau menulis surat kepada khalifah, beliau berkata, dia memerintahkanmu untuk melakukan ini atau perintahnya atasmu wajib diikuti, menaatinya adalah kewajiban bagimu dan dia adalah penuntunmu.
Begitu menerima surat itu, sang khalifah berkata, benar apa yang dikatakan oleh sang syaikh. Jangan meminta kepada sesama manusia. Dalam riwayat yang lain, Syaikh Al-Jabai meriwayatkan bahwa Syaikh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku sedang bersama orang-orang belajar fikih ketika suatu saat musim panen tiba. Orang-orang tersebut biasanya pergi ke Rustak untuk meminta sedikit bagian dari panen. Pada suatu hari, mereka akan pergi ke Bakubi dan mengajakku. Aku pun pergi bersama mereka. Di Bakubi tinggal seorang soleh yang bernama Yakubi. Ketika beliau melihatku, dia berkata kepadaku, 'Murid Al-Haq yang menginginkan Allah, dan orang-orang soleh tidak pernah meminta sesuatu kepada seseorang. Beliau melarangku untuk meminta sesuatu kepada manusia. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah lagi pergi ke tempat tersebut.' Jangan menjauhkan diri dari guru ketika belum ada bekal." Al-Jabai berkata, ketika mendengar pembacaan kitab Haliyatul Aulia oleh Ibnu Nasir, terbetik dalam hatiku niat untuk kontemplasi, menjauhkan diri dari manusia, dan menyibukkan diri beribadah. Saat sholat Asyar, aku sholat berjamaah bersama Syaikh Abdul Qadir. Seusai sholat beliau melihat ke arahku dan berkata, "Jika engkau ingin berkontemplasi, maka jangan lakukan itu sebelum engkau benar-benar menguasai agama, bergaul dengan para syaikh, dan belajar dari mereka. Saat itulah engkau boleh berkontemplasi. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan terputus sebelum engkau menjadi ahli dalam bidang agama. Engkau juga akan merasa bangga atas apa yang engkau miliki. Tapi, ketika ada masalah agama yang tidak engkau ketahui, engkau akan keluar dari zawiyahmu, dan bertanya kepada orang-orang tentang hal tersebut. Sebaik-baiknya kontemplator, adalah mereka yang bagaikan lilin, memberikan penerangan dengan cahayanya." Malaikat datang membawakan jubah kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaikh Abu Said Al-Kailawi berkata, ketika Syaikh Abdul Qadir mengatakan, kedua telapak kakiku ini berada di punggung setiap wali Allah, Allah Tajalli menampakkan dirinya dalam jiwa beliau. Kemudian sekelompok malaikat datang membawakan jubah kebesaran Rasulullah untuk dipakaikan kepadanya di hadapan para wali yang terdahulu, maupun yang akan datang, yang hidup datang dengan jasadnya, dan yang meninggal datang dengan ruhnya. Para malaikat dan rijal al-gaib mengelilingi majelis, dan berbaris bersyaf-syaf di udara, begitu banyaknya jumlahnya, hingga seluruh ufuk penuh dengan kehadiran mereka. Dan semua wali yang ada di muka bumi ini menundukkan kepala untuk beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Syaikh Baka bin Bathu An-Nahri Al-Makki berkata, ketika Syaikh Abdul Qadir Jailani sedang berbicara di tangga pertama kursinya, tiba-tiba perkataan beliau terputus, dan beliau tidak sadarkan diri beberapa saat. Setelah sadar, beliau langsung turun dari kursi kemudian kembali menaiki kursi tersebut dan duduk di tangga kedua. Dan aku menyaksikan tangga pertama tersebut memanjang sepanjang penglihatan dan dilapisi sutra hijau. Duduk di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhum, Umar radhiyallahu anhum, Utsman radhiyallahu anhum, dan Ali radhiyallahu anhum. Saat itu Allah menampakkan dirinya kepada Syaikh Abdul Qadir, dan hal tersebut membuatnya miring sampai hampir jatuh jika tidak dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengecil hingga sebesar burung, kemudian menjadi amat besar lalu semakin menjauh dariku. Ketika Syaikh Baka ditanya tentang penglihatannya atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, beliau berkata, semua itu adalah arwah mereka yang membentuk. Hanya mereka yang dianugerahi kekuatan saja yang dapat melihat mereka dalam bentuk jasad, dan segala sifat fisik. Hal ini didasarkan kepada hadis yang berkenaan dengan Miraj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sedangkan saat beliau ditanya tentang sang syaikh yang mengecil dan membesar, Syaikh Baka berkata, tajalli pertama, tidak dapat ditahan oleh orang biasa, kecuali dengan pertolongan Nabi. Karena itu, Syaikh Abdul Qadir nyaris terjatuh, jika tidak ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tajalli yang kedua, didasari sifat keagungan yang berasal dari yang disifati, oleh karena itu beliau mengecil. Sedangkan tajalli yang ketiga, didasari sifat kemahaindahan, oleh karena itu beliau membesar. Semua itu adalah anugerah Allah kepada yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah memiliki anugerah yang agung. Lakukan sholat secara sembunyi-sembunyi. Syaikh Abdullah Yunus Al-Bithar Ad-Dinasiri berkata, sebelum ini aku tinggal di Bithar, sebuah desa di daerah Dinasiri. Suatu saat, ketika sedang memasangkan tapal ke kaki bagal, hewan tersebut menyepak kepalaku dengan kakinya, dan membuat aku pingsan. Namun, orang-orang menyangka diriku telah tewas. Ketika berita ini sampai kepada ibuku, beliau langsung menghadap Syaikh Kadib Alban Al-Mosyuli dan mengadu, telah datang kabar akan kematian putraku. Sang Syaikh berkata, dia belum mati, kejadian yang sesungguhnya adalah, dia disepak oleh bagal di kepalanya dan pingsan. Suatu ketika, nama beliau diucapkan di hadapan Syaikh Abdul Qadir Jailani. Beliau berkata, dia adalah seorang wali terdekat, dan pemilik berbagai kondisi spiritual. Keyakinan adalah miliknya, dan menghabiskan seluruh keyakinannya hanya untuk Allah. Seseorang berkata kepada Syaikh Abdul Qadir, kami tidak pernah melihat Syaikh Kadib Alban Al-Mosyuli sholat. Syaikh Abdul Qadir menjawab, dia melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi. Tidak pernah ada satu hari pun kewajiban yang ditinggalkannya. Dan aku menyaksikan, bahwa, walaupun beliau melaksanakan sholat di Mosul atau di tempat lain, setiap kali sujud, aku menyaksikan beliau sudah sujud di depan pintu Ka'bah. Syaikh Kadib tinggal di Mosul, sehingga meninggal dunia di sana pada 570 Hijriah. Para wali dari Jabal Qof hadir di pengajian Syaikh Abdul Qadir. Al-Hafidz Abu Zar'ah Zahir Al-Maqdisi Ad-Dari berkisah, aku pernah menghadiri majelis Syaikh Abdul Qadir, dan mendengarkan beliau berkata, perkataanku ini ditujukan kepada orang-orang yang datang dari balik Gunung Qof. Mereka yang kakinya menapak di udara, dan hati mereka di hadapan Al-Qudus. Belitan serban dan tutup kepala mereka seakan-akan terbakar, karena rasa rindu mereka kepada Tuhan mereka. Pada saat itu, putra beliau Syaikh Abdur Razak juga hadir dalam majelis tersebut, dan duduk di kaki ayahnya. Kemudian beliau menengadahkan kepalanya menatap langit. Beberapa saat kemudian beliau menekurkan kepalanya, pingsan, dan serban yang dijadikan penutup kepala terbakar. Sang Syaikh turun dari kursinya dan memadamkan api tersebut seraya berkata, dan engkau, Abdur Razak, adalah salah seorang dari mereka. Setelah itu aku bertanya kepada Syaikh Abdur Razak tentang apa yang menyebabkannya pingsan. Beliau berkata, ketika aku menengadah, menatap udara, aku melihat orang-orang dengan api di pakaian mereka memenuhi ufuk, dan sedang mendengarkan beliau. Di antara mereka ada yang berseru dan duduk di udara. Sebagian yang lain duduk di tanah mendengarkan beliau dan yang lain terbang menyambar-nyambar di tempatnya. Jangan ceritakan kondisi zohir dan batinmu, tanpa izin dari Tuan Syaikh. Muhammad bin Abi Abbas Al-Hidir Al-Husaini Al-Mosyuli meriwayatkan, bahwa ia pernah mendengar ayahnya berkata, tahun 551 Hijriah, dalam tidur aku bermimpi melihat para syaikh besar berkumpul di suatu tempat yang luas di Madrasah Syaikh Abdul Qadir. Di antara mereka, ada yang hanya mengenakan serban, dan ada pula yang mengenakan serban dengan selendang di atasnya, ada yang mengenakan dua selendang di atasnya. Dan di atas lilitan serban syaikh terdapat 3 helai selendang. Dalam mimpi tersebut, aku berpikir tentang makna 3 helai selendang tersebut. Ketika aku terbangun, aku mendapatkan jawabnya.
Sehelai selendang merupakan penghormatan terhadap ilmu syariah, helai lainnya merupakan penghormatan terhadap ilmu hakikat, dan helai terakhir merupakan penghormatan untuk Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Barakat Syakar bin Syakar bin Musafir menyatakan bahwa setiap wali pada zamannya disumpah untuk tidak menceritakan kondisinya, baik zahir maupun batin, kecuali dengan izinnya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah orang yang dianugerahi izin untuk berbicara di hadapan Allah dengan izinnya. Dan beliau adalah orang yang diberi otoritas untuk berinteraksi dengan alam setelah meninggal dunia maupun sebelum beliau meninggal dunia.